Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Nah, pada video di Hari Sang Guru kali ini kita akan membicarakan sedikit mengenai info terbaru seputar pendidikan khususnya di jenjang SMA atau sekolah menengah atas, yakni mengenai penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2020 ini. Nah, jadi saya akan mengambil sumber mengenai PPDB 2020 ini pada situs Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Jadi karena kebetulan kemarin ada update mengenai petunjuk teknis dan juga beberapa kelengkapan PPDB tahun 2020 ini. Kita akan coba cek situsnya. Jadi saya sudah sempat buka Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali di disdikpora.baliprof.go.id, situs resminya. Kemudian saya melihat ada update seputar PPDB tahun 2020. Jadi ada info khusus mengenai PPDB tahun 2020. Sebenarnya perbincangan seputar PPDB ini sudah muncul dari bulan semenjak corona, karena terkait dengan corona berarti akan muncul aturan-aturan baru yang menyesuaikan dengan kondisi kita sekarang ini. Dan juga Gubernur Bali nomor 10 tahun 2020 tentang penerimaan peserta tinggal dan surat keterangan rapor. Jadi ini mungkin kelengkapannya. Di pergubnya kita buka. Jadi ini peraturan Gubernur Bali nomor 10 tahun 2020 tentang penerimaan peserta didik baru. Jadi di sini kita diberikan scanan lengkap dari dokumennya. Di sini berupa pasal-pasal ya yang mengatur seputar penerimaan peserta didik baru. Tapi kita tidak akan bahas lewat file ini karena agak sedikit membingungkan kalau kalian tidak terbiasa membaca pasal-pasal ya. Kita akan lebih menyoroti PPDB 2020 ini dari juknisnya atau petunjuk teknis. Nah, ini file petunjuk teknis yang bisa kalian download, jadi nanti akan muncul seperti ini. Yang perlu kalian ingat sebelumnya bahwa peraturan mengenai PPDB ini yang saya sampaikan di sini untuk saat ini ya seperti ini. Saya tidak tahu ke depannya apakah ada perubahan atau penambahan peraturan atau yang lainnya. Nah, kita kurang tahu. Yang jelas untuk saat ini yang diberikan seperti ini. Ini merupakan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru Provinsi Bali tahun 2020-2021. Kita akan cek, kita akan mulai dari bagian yang pertama, tata cara penerimaan peserta didik baru online. Jadi ada tata caranya. Di sini persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 SMA atau SMK, ada persyaratannya berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan memiliki ijazah SMP sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 atau SMP. Di sini juga ada SMK, kita akan fokus ke SMA-nya ya. Kemudian syarat usia di sini juga ada sebagai yang dimaksud pada pasal 1 ayat 1 huruf A dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 1. Jadi ini untuk sekolah-sekolah khusus ya, yang memberikan pelayanan khusus itu boleh persyaratan usianya boleh lebih. Kemudian nah ini bisa kalian mengandung pasal-pasal juga. Kita akan lebih fokus ke jalurnya. Jalur apa saja yang tersedia di PPDB tahun. Nah, bagian yang kedua mengenai jalur pendaftaran. Jalur pendaftaran PPDB SMA dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut. Untuk SMA ada zonasi, termasuk sekolah dengan perjanjian dan inklusi. Jadi ada perjanjian dan inklusi itu jadi satu dengan zonasi. Kemudian ada afirmasi. Kemudian jalur yang ketiga perpindahan tugas orang tua atau wali.
Dan jalur yang terakhir adalah jalur prestasi, yang dimana prestasinya dibagi menjadi dua, jalur sertifikat prestasi, akademis, non-akademis, dan seni budaya. Kemudian yang kedua, jalur ranking nilai raport. Ya, ini yang didambakan semua siswa. Jalur ranking nilai raport. Jalur zonasi sebagaimana intuannya dengan kuota 50%, termasuk kuota bagi peserta didik yang menyandang disabilitas, inklusi, dan jalur sekolah dengan perjanjian. Sekolah dengan perjanjian ini artinya jika sekolah melakukan perjanjian dengan lingkungan sekitar, dia masuknya ke bagian zonasi. Kemudian ada peserta didik penyandang disabilitas atau inklusi sekolah dengan perjanjian menerima calon peserta perjanjian dengan pihak sekolah, dibuktikan dengan surat rekomendasi. Ada surat rekomendasi dari Banjar Adat, Desa Adat, atau pihak lainnya, disertai dengan dokumen perjanjian dan surat pernyataan sekolah bahwa memang benarlah ada perjanjian dengan desa adat atau pihak lainnya. Jadi kalau kalian masuk melalui jalur perjanjian ini, jadi kalian harus meminta terlebih dahulu surat rekomendasi, baik itu dari Banjar Adat atau desa adat. Kemudian dokumen surat perjanjiannya juga kalian minta di sekolah tersebut. Jadi bukti bahwa sekolah dan desa adat atau Banjar Adat itu sudah melakukan perjanjian. Jadi kalian harus membawa dokumen-dokumen itu sebagai klaim. Kemudian jalur zonasi menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari kepala dusun dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili, dengan lebih dahulu memprioritaskan alamat berdasarkan kartu keluarga. Nah, menurut pemahaman saya bisa menggunakan KK dan bisa menggunakan kartu domisili. Namun domisili itu diterbitkan oleh kepala dusun, kemudian dilegalisir oleh lurah atau kepala desa, di mana aturannya sendiri paling singkat sudah menetap selama 1 tahun di wilayah tersebut. Yang diprioritaskan tetap KK terlebih dahulu. Domisili itu kedua setelah KK. Kemudian prioritas penerimaan di zonasi sesuai perjanjian, zonasi dengan jarak, alamat tempat tinggal. Jadi ini prioritasnya ya. Yang pertama adalah penyandang disabilitas dulu atau inklusi, kemudian sekolah dengan perjanjian, baru zonasi dengan jarak, alamat tempat tinggal. Jadi skala prioritasnya seperti itu. Kemudian di sini ada jalur afirmasi. Jadi kalau kalian bingung afirmasi ini apa, di sini kita cek apa sebenarnya jalur afirmasi ini. Kuotanya 15% ditujukan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Jadi jalur afirmasi ini istilah untuk siswa yang dianggap tidak mampu. Yang jelas dia memiliki bukti. Nah, di sini dijelaskan buktinya apa saja. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah berupa Kartu Keluarga Sejahtera KKS, Kartu Perlindungan Sosial KPS, Kartu Keluarga Harapan KKH, Kartu Indonesia Pintar KIP, Kartu Indonesia Sehat BPJS KIS, penerimaan bantuan iuran dari pemerintah pusat. Jadi ada beberapa hal yang harus dipenuhi ketika kalian masuk ke jalur ekonomi tidak mampu ini. Jadi kalian harus mempunyai kelengkapan kartu-kartu ini, dan kartu ini pun harus kalian masukkan sebagai kelengkapan dalam pendaftaran. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua atau wali sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C. Kuota paling banyak 5% ditujukan, jadi maksimum kuotanya adalah 5% dari total kuota sekolah itu. Ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona sekolah yang bersangkutan dan dibuktikan dengan surat penugasan. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah surat penugasan tempat tinggal orang tua wali dari instansi, lembaga, kantor, perusahaan yang mempekerjakan, diketahui oleh kepala dusun setempat. Format surat keterangan tempat tinggal terlampir, jadi udah ada formatnya seperti yang di awal kita bahas. Lihat di awal itu ada format-format surat. Jadi ini mengenai jalur perpindahan tugas orang tua atau wali.
Kemudian yang kelima, prestasi sebagaimana yang dimaksud ayat 1 huruf D. Kuotanya ada sen dengan ketentuan sebagai berikut. Jalur prestasi. Jalur sertifikat prestasi berdasarkan sertifikat prestasi dengan kuota 20% dengan rincian akademis 10%, non-akademis 5%, dan seni budaya Bali 5%. Jadi pemerintah juga tetap memprioritaskan adanya jalur prestasi lewat seni budaya Bali ya di samping akademis dan non-akademis. Kemudian setelah itu jalur ranking nilai raport dengan kuota 10%. Ya walaupun sedikit, setidaknya kita apresiasi ya, karena lewat nilai raport juga sekarang ada jalur tersendiri. Jadi memberikan peluang bagi siswa yang merasa nilainya tinggi meskipun dia tidak masuk di zona tersebut tapi dia ingin masuk ke sana, ke sekolah favorit itu, ya otomatis jalur ini memfasilitasi juga. Ditentukan berdasarkan perankingan akumulasi nilai raport, ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Adanya nilai 5 semester terakhir. Akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir. Yang keenam, apabila kuota jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur pindah tugas orang tua wali, dan jalur sertifikat prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur ranking nilai rapor. Mungkin saja nanti akan ada kondisi di mana beberapa jalur tersebut tidak mendapatkan jumlah siswa yang sesuai dengan kuotanya. Contoh misalkan disabilitas itu mungkin agak susah ya. Kemudian jalur tidak mampu atau miskin, nah itu biasanya ada kendala. Jadi besarnya kuota di sana dialihkan ke jalur ranking nilai rapor ya. Ini berita bagus untuk PPDB 2020 ini. Jadi apresiasi dari pemerintah terhadap pendapat dari masyarakat mulai terlihat. Tidak hanya sebatas zonasi, tidak hanya prestasi akademis ataupun non akademis, nilai rapor pun diperhatikan atau diberikan kesempatan untuk mendapatkan siswa. Nah, di sini ada, setelah ini ada ini untuk pendaftaran SMK ya, kalian bisa lihat, kita fokus ke SMA-nya dulu. Kemudian ini kalian bisa siapkan jika kalian mengikuti jalur-jalur di antara jalur yang tersedia tersebut. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan mengenai pemberkasannya, apa saja yang diperlukan, jadi bisa kalian cek lebih mendalam, lebih teliti lagi, jangan sampai salah. Jalurnya ini online ya, pendaftarannya online seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita soroti sedikit jalur ranking nilai raport, karena ini menurut saya untuk tahun ini baru. Kita cek kelengkapannya. Peserta didik belum melakukan proses pendaftaran online si Bali. Jadi pendaftarannya online. Memilih jalur pendaftaran. Mengajukan pendaftaran dilakukan dengan input NISN, nomor induk siswa nasional, tapi biodata. Review disesuaikan data pada sistem, jadi dicek kembali. Mengunggah, ada beberapa yang diunggah. Dokumen, jadi scanan dokumen. Setiap dokumen ukuran maksimal 1024 kilobyte. Dokumennya antara lain di sini ada ijazah atau hasil scan surat keterangan akte kelahiran, unggahan hasil scan akte kelahiran atau surat keterangan lahir, klik fitur rapor, unggah hasil scan surat keterangan nilai raport. Nah, jadi kalian melampirkan surat keterangan nilai raport ya. Klik fitur pernyataan orang tua, hasil scan pernyataan orang tua atau wali murid. Kemudian memilih sekolah yang dipilih, peserta melakukan cek tanda bukti pengajuan pendaftaran atau menyimpan soft file bukti pengajuan pendaftaran. Ada verifikasi dokumen, peserta dilakukan panitia sekolah pilihan 1. Jadi kalian melakukan verifikasi data setelah daftar online, lakukan verifikasi di tempat pilihan pertamanya. Jangan sampai asal melakti ya. Jadi di mana pilihan pertama, di situ kalian verifikasi dokumen, apakah dokumen sesuai atau tidak, atau menerima atau memverifikasi jika sudah sesuai. Peserta dapat mengecek apakah ditolak atau terverifikasi.
sudah diterima oleh sekolah tersebut. Pesan dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia. Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama saat jadwal pengumuman tiba. Jadi di sini tersirat bahwa pendaftarannya online, pengumuman atau verifikasinya juga online, apakah datanya, kelengkapan datanya itu online, kemudian pengumumannya juga online. Mengingat situasi sekarang ya, PPDB ini di tengah-tengah COVID-19. Nah, jadi semuanya serba online. Nah, ini untuk jalur SMK-nya. Kemudian kita ini masih di sini pilih sekolah, pilihan SMA, jalur zonasi. Jadi mengenai pilihan-pilihannya ya. Kalau jalur zonasi pilihannya maksimum 2. Calon peserta didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran, tidak dapat mengubah pilihan. Jadi maksimum pilihannya 2, kemudian hanya melakukan 1 kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan. Jalur sekolah dengan perjanjian, melakukan pilihan 1 SMA yang telah ditetapkan. Calon peserta didik hanya dapat melakukan 1 kali proses pendaftaran. Jadi kalau jalur perjanjian itu cuma sekali pilih ya, cuma dapat 1 pilihan. Jalur anak inklusi dapat juga 1 pilihan, dizonasi dengan telah ditetapkan. Kemudian di sini juga calon peserta didik hanya dapat melakukan 1 kali proses. Inklusi juga sama, 1 pilihan. Jalur afirmasi kurang mampu, di sini maksimal 2 pilihan SMA, melakukan 1 kali proses. Jalur perpindahan orang tua ini juga maksimal 1 pilihan. Kemudian jalur sertifikat prestasi ini juga maksimal 1 pilihan, melakukan 1 pilihan. Kemudian jalur ranking nilai rapor. Nah, nilai rapor di sini calon peserta didik hanya dapat melakukan pilihan maksimal 2 SMA dalam zonasi atau luar zonasi. Jadi kalau nilai rapor boleh maksimal 2 pilihan SMA dalam zonasi, jadi pada zonasi dia atau di luar zonasinya anak itu, dan dapat dengan maksimal 1 kompetensi di SMK dengan memprioritaskan pilihan SMA. Jadi SMA diberikan prioritas. Jadi di sini maksudnya kalau kalian mencari jalur ranking nilai raport, kalian boleh memilih 2 pilihan SMA dan 1 pilihan SMK. Namun yang diprioritaskan adalah SMA-nya. Kemudian proses pendaftarannya sama, cuma 1 kali proses pendaftaran. Jadi berarti di sini jalur nilai rapor itu cukup bagus, memberikan peluang besar untuk siswa sekarang mendapatkan sekolah sesuai dengan idamannya. Jadi difasilitasi oleh pemerintah. Nah, di sini ada dasar seleksi, bagaimana pertimbangan mengenai seleksinya ya. Jadi kalian bisa cek langsung di sini mengenai dasar pertimbangannya, apa saja yang menjadi pertimbangan seleksi tersebut. Kemudian ada daya tampung zonasi pilihan sekolah dan daftar sekolah dengan waktu pelaksanaannya. Pelaksanaan seleksi dan pengumuman dilakukan dalam 3 tahap. Jadi ada 3 tahap pendaftaran. Pertama yakni tahap 1, jalur afirmasi, jalur sekolah dengan perjanjian, jalur anak inklusi, jalur perpindahan tugas, dan jalur di tahap 1. Ini tanggal 15 sampai 17 Juni. Verifikasinya 15 sampai 19, kemudian perankingan 19, pengumuman 20. Ini untuk SMA. Tahap 2 SMA, jalur zonasi. Jadi yang pertama ini afirmasi, kemudian jalur sekolah dengan perjanjian, jalur anak inklusi, jalur perpindahan tugas, kemudian jalur sertifikat prestasi. Tahap kedua tersendiri yakni jalur zonasi dari tanggal 22 Juni, perankingan 26, pengumuman 27. Tahap yang ketiga di sini adalah ranking nilai rapor dari tanggal 29 sampai 30. Verifikasinya 29, 30 dan 1 Juli.
Perankingan 2 Juli, pengumuman 3 Juli. Nah, pendaftaran kembali juga diatur di sini. Kalian bisa cek ya. Kembali 6, 7, 9 Juli. Nah, kalian bisa cek di sini. Kemudian ada beberapa ketentuan lain dan di sini juga diberikan daya tampung penerimaan di masing-masing SMA atau SMK. Kalian bisa cek di sini kuotanya berapa. Jadi sudah tersedia. Nah, ini mengenai petunjuk TEHDA di lembaran terakhir ini mengenai si sekolah atau batas wilayah kecamatan. Jadi batas-batasnya sudah diberikan untuk jalur zonasi wilayah. Nah, jadi ini untuk petunjuk ini, print kemudian tanda tangan. Ini sebagai bentuk kelengkapan ya orang tua atau surat pernyataan orang tua atau wali calon peserta didik baru. Nah, ini di setiap jalur kayaknya ini dipakai. Kemudian surat keterangan tempat tinggal. Nah, ini untuk jalur perpindahan kerja orang tua atau wali ya. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Kemudian yang terakhir surat keterangan nilai raport. Nah, ini format untuk siswa yang masuk jalur nilai raport. Di sini mata pelajaran yang diinginkan adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Perhatikan nilai-nilai itu. Jadi diminta semester 1, 2, 3, kemudian nilai rata-rata dari setiap semester per mapelnya. Kemudian ada akumulasi nilai raport. Nah, kita tahun 2020 Provinsi Bali ini. Mengenai detailnya kalian bisa cek di situs ini, kalian bisa download filenya, baca dengan teliti. Saya mohon maaf kalau misalkan ada salah penyampaian atau beberapa peraturan mungkin saya salah baca dan menjelaskan. Lebih detailnya kalian bisa cek di situs. Jadi jangan mengandalkan informasi dari mulut ke mulut. Kalian juga baca dokumennya. Sekali lagi, belajar untuk membaca, hanya mendekar atau menerima informasi dari sekolah kalian, baik itu dari SMP ataupun dari SMA. Lebih bagus kalian cek langsung dari dokumen resminya. Demikianlah pembahasan kita. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih sudah menonton. Tetap dukung video saya dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.